Berpeganglah pada kebenaran, dan kebenaran akan mengukuhkan peganganmu dalam kehidupan. Berpegang pada kebenaran berarti menerima bahwa kebenaran itu mutlak di satu pihak, tapi juga dia memiliki banyak sisi. Dan kebenaran yang kita anggap sekarang sebagai mutlak, barangkali besok dia akan tertinggalkan. Di perjalanan kita bukan dari kepalsuan, ketidakbohongan, ketidakbenaran menuju kebenaran, tapi sebetulnya dari kebenaran yang bertingkat rendah ke kebenaran yang bertingkat lebih tinggi. Kebenaran ini menuntut supaya kesadaran kita meningkat. Kalau kita tidak sadar, kita bisa menerima kepercayaan. Orang percaya, kita percaya pada orang itu. Dan kebanyakan kita semua percaya pada apa kata orang. Percaya pada apa kata mind kita. Mind kita ini juga bukan mind kita. Mind kita itu adalah kumpulan dari sekian banyak informasi yang kita terima dari luar. Kalau kita bicara intuisi, baru itu adalah kebenaran kita. Tapi kalau kita sekedar percaya pada mind, percaya pada satu orang atau percaya pada mind yang terdiri dari ribuan orang bahkan. Sekian banyak orang, sekian banyak berita yang mempengaruhi mind kita. Jadi kita tidak pernah bisa menyaksikan kebenaran seutuhnya karena kita percaya pada pengalaman orang lain. Kita tidak punya pengalaman pribadi. Setiap kali kita mengatakan, aku bersaksi bahwa Tuhan itu satu adanya. Apa benar kita bersaksi? Apa kita menyaksikan? Ini kan kata orang. Apakah kita melakukan sesuatu untuk merasakan kebenaran Tuhan adalah satu? Kita percaya pada kata orang. Dari kecil kita dicekokin oleh kepercayaan-kepercayaan kita, oleh orang-orang tertentu. Inilah kebenaran. Setiap orang mengatakan inilah mutlak. Kalau kita sudah percaya pada sesuatu yang konon adalah mutlak, untuk apa lahir? Untuk apa kita harus sudah lahir terlanjur oke? Untuk apa kita harus berpendidikan? Untuk apa kita harus ke sekolah? Untuk apa kita harus baca buku? Untuk apa kita harus baca koran? Untuk apa kita harus belajar apa saja? Kebenaran itu mutlak. Nalanda, the University of Nalanda adalah universitas yang tertua nomor 2. Vikramshil dan Nalanda. Dalam sejarah yang ditulis oleh orang-orang barat, nama-nama ini baru mulai muncul sekarang. Di zaman Buddha sudah ada. Di zaman sebelum Buddha pun, para pilgrims dari Cina yang datang ke India, mereka menulis ada universitas yang besar sekali di Vikramshil, Nalanda nomor 2. Ketika India diserang oleh kaum penjajah 1000 sekian tahun yang lalu, Nalanda itu dibakar, Vikramshil dihancurkan, dan seperti The Great Library of Alexandria di Mesir, selama setahun penuh, Alexandria 6 bulan, setahun penuh, apinya itu nggak padam-padam, sampai seluruh kota, khususnya Nalanda, seluruh kota itu terbakar, orang pada pindah. Sekarang pun kalau kita pergi ke Nalanda, masih ada sisa-sisanya. Mulai dipugar lagi sekarang. Memugar Nalanda berarti memugar kota yang lebih besar dari kampus UI sekarang. Kita bisa membayangkan. Sekian besarnya itu. Semua buku dibakar habis, karena orang yang membakar percaya
kebenaran ada di dalam kitab suci saya. Untuk apa punya sekian banyak kitab kalau kitab suci saya mengandung semua kebenaran yang ada? Inilah kondisi kita. Kita nggak lebih baik. Kita kalau punya kekuasaan, kita juga barangkali melakukan hal yang sama. Orang yang tidak percaya pada kita habisin. Kebetulan kita belum punya kekuasaan. Kalau punya kekuasaan, kita juga bisa menjadi ruthless, kejam seperti itu. Tadi yang dikatakan oleh Mahamaya, kebenaran itu akan mengukuhkan kita. Kalau kita percaya pada kebenaran itu, kalau kita berpegang. Jadi bukan sekedar percaya, tapi berpegang. Berarti sesuatu yang bisa disentuh. Kebenaran yang kita percaya sekarang nggak bisa disentuh. Kita bahkan tidak punya bukti bahwa kebenaran itu betul-betul kebenaran atau enggak. Tapi ketika kita mengatakan saya menyaksikan kebenaran, para resi berarti orang yang melihat. Orang yang melihat. Dan mereka mengatakan, ekam sat vipra bahuda vadanti. Para bijak memanggil, menyebut kebenaran yang tunggal itu dengan berbagai sebutan. Para resi pun tidak berani mengatakan bahwa kebenaran itu tunggal dan semua sebutan harus dihilangkan, cuma satu sebutan yang benar. Tidak. Para bijak yang telah menyaksikan, guru saya mengatakan, kalau kalian sudah pernah minum susu dari sapi, nggak akan pernah mempersoalkan kulit sapi itu berwarna kuning atau hijau atau merah atau hitam putih. Susunya sama. Kita belum pernah mengalami itu, sehingga kita mempersoalkan kulit sapi. Berpegang berarti saya punya pengalaman sendiri dan saya berpegang. Tidak percaya bukan soal kepercayaan. Soal melihat, menyaksikan kebenaran itu. Baru kita pegang. Para rishi juga mengatakan hal yang sama. Perceive, diperceive, kebenaran itu bisa diperceive. Persepsi orang bisa beragam. Tapi kebenaran itu satu adanya. Temukan kebenaran dalam diri kita. Kebenaran kita apa? Kita ada di dunia ini untuk apa? Apa yang menjadi kebenaran kita? Tadi siang saya menonton film yang bagus sekali. Anda harus nonton di Netflix. The Seller of Dreams. The Seller of Dreams. Very nice movie. Basically film itu berdasarkan Bhagavad Gita. Karena saya baca reviewnya. Si pembuat film itu mengatakan, saya mengambil ini dari Bhagavad Gita. Cuma saya memodernisasikan. That is kebenaran. Kita punya pengalaman sendiri. Punya pengalaman sendiri, kemudian kita tidak akan pernah mempersoalkan. Dan kemudian kita bisa berpegang pada kebenaran itu. Karena kebenaran kita apa? Mau kita apa dalam dunia ini? Untuk apa? Bayangkan, para yogi di Tibet mengatakan, bayangkan 100 tahun dari sekarang. Where will you be? Bahkan anak cucu kita, anak mungkin masih ingat kita. Cucu kita belum tentu ingat kita. Kalau ada orang di sini yang masih muda dan masih punya pengalaman dengan neneknya atau kakeknya, dia akan mengenang, tapi great grandfather, ada yang punya pengalaman dengan great grandfather, ada. Dan you're very lucky. Karena banyak di antara kita saya tanya, foto pun tidak ada. Lukisan tidak ada, great grandfather mereka nggak kenal. Great grandfather, paling berapa keturunan? 3, 4, nggak lebih dari 5 itu maksimal. Maksimal kita bisa mengenang 4 atau 5. Itu pun kalau ada orang yang terkenal dan mempengaruhi kita. Kalau tidak kita lupa. Kuburan dari great grandfather Anda di mana? Tahu? Tidak tahu. Saya lagi baca satu artikel yang menarik sekali.
Di setiap jengkal tanah itu, setidaknya ada 8 jasad yang tertanam di bawahnya. Kalau dilihat dari demografi ya, di setiap kota, setiap desa, jadi kalau digali akan menemukan 8 tengkorak di sini. Siapa mereka? Mungkin mereka seorang raja, seorang bupati, seorang petinggi. Everything is gone. So apa yang kita mau wariskan? What will be our legacy? Apa yang akan kita lakukan supaya ada bekasnya, mempercantik dunia ini, sedikit mempercantik dunia ini. Dan untuk mempercantik dunia ini, di film itu juga dijelaskan, you don't need to be very rich, no. Banyak orang yang kaya raya, ujuk pertama mulainya dengan, kalau saya udah punya uang banyak, saya akan melakukan ini. Begitu punya uang, lupa semuanya. Segelintir orang kaya yang masih bisa ingat bahwa saya harus berbagi. Kalau tidak, kita lupa. Senyuman memberikan encouragement, membuat orang berada pada jalur yang tadi disebut kebenaran. Bagi saya kebenaran, kebajikan, righteousness, dharma. Cuma nama-nama sebutan yang lain dari satu fenomena yang sama. If you know the truth, you shall love. If you know the truth, you cannot be violent. If you know the truth, you will walk the path of dharma, righteousness. If you know the truth, you can be peaceful. So walaupun ada 5 values utama, Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa, kebenaran. Atau if you just take any of them. Kalau kamu bisa mencintai semua orang dengan semangat yang sama, bisa memaafkan. Ketika orang menghujat kalian, what is your reaction? Kasihan dia tidak akan pernah mencapai tingkat kesadaranmu. Kenapa orang menghujat kita? Mungkin kalian sudah pernah baca di IG di mana sering sekali di quote. Saya lupa orang yang menulis pertama siapa. Sekarang di quote tanpa nama. Kalau ada orang menghujat kita, menghina kita, atau menjelek-jelekan kita, berarti dia sudah kalah dalam pertarungan. Dia tahu, dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat itu. Jadi dia menjelek-jelekan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain kecuali menjelek-jelekan untuk menampilkan diri dia lebih tinggi dari kita. Seorang seperti itu patut dikasihani. He is suffering from mental block. Dia telah mengakhiri pertumbuhan dia. Saya nggak bisa, makanya karena saya nggak bisa, mendingan orang ini saya jatuhkan. So kita patut mengasihani mereka. Bukan kita kemudian serang balik, tapi ya di saat yang sama. Jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Di situ guru saya jelas sekali. Hi after bye, not even how are you. Bye after hi. Tidak. How are you? Begitu kita mulai tanya, how are you? Ceritanya akan panjang. 3 kata akan dijawab dengan 5 kata. How are you? You don't ask just how are you. How are you? How are your children? How is your wife? How is your... Dan jawabannya, how are you bisa 5 kalimat tuh, 5 sentences. How is your business? Now, what is your problem? Dan jawabannya bisa 10 kalimat. Kalau 2 wanita yang berusia sedikit, seusia saya, kalau mereka berkumpul, duduk bersama, itu pasti ujung-ujungnya, kamu saudara sama saya, lewat ini, nggak tahu. Jangan menambah 1 kata. Itu pun kalau ketemu, kalau berpapasan ya. Hello. Hi, bye. Jangan dilanjutkan. Karena kepalsuan itu menular.
Apa itu hoax sekarang? Everything that we come across nowadays, semuanya kepalsuan. Social media itu palsu. Dan social media itu akan menuntut kesadaran kita. Kalau kita mau sadar, harus betul-betul di-minimize. Minimize, lebih baik baca buku. Pergi ke library, kalau nggak punya uang, pergi ke library. There are many libraries here. Dulu saya nggak punya uang, I used to go to British Council di Imam Bonjol. Sekarang nggak tahu di mana. American Library, very lengkap, sangat lengkap. Ke Perpus Nasional sekarang. Perpus Nasional itu cukup lengkap ya, mungkin bahasa Inggrisnya kurang ya, tapi cukup lengkap. So if you have time, go to those places. Pergi ke museum. Attend a concert yang masuk akal, jangan konsert yang gila-gilaan cuma jantung dan dada aja yang dipengaruhi. Konsert yang bisa menyejukkan, bukan membuat Anda berkeringatan. Kalau begitu konsert itu membuat kita berkeringatan, itu bukan konsert lagi. Itu adalah hura-hura. Hura-sert, bukan konsert. Sekarang tidak ada konsert lagi. If you want to attend to a concert, then proper concert, apakah itu dari barat, dari timur, banyak konsert yang sampai sekarang, walaupun tidak begitu laku, tapi they are still existing. Konser seperti itu, bukan konser di mana karena play of sound, play of light, ya, kita itu kan diantar untuk ikut teriak seperti orang gila. Coba orang yang sudah pernah konser 12 kali, saya jamin tuh, go to a psychiatrist. Go to a psychiatrist yang bisa melihat otak kita nih. Bisa dikasih tahu untuk melakukan MRI. Your otak is already gone. Jantung Anda kan sudah mulai lemah. Konser yang deg begitu tuh, a lot of bass, makanya saya selalu mengingatkan music system tuh nggak boleh bassnya banyak. Musik cuma mengantar aja. Kalau bassnya banyak, jantung kita pasti terpengaruh. Dan sekarang ini kalau kita melihat banyak sekali orang yang mati mendadak. Jantung kita itu suatu alat yang anytime it can just stop. If you don't take proper care, jantung kita itu pertama kali, I was reading a very ancient book, buku lama. Di situ tertulis, Krishna juga mengatakan, tapi dia tidak mengatakan secara jelas. Zaman dulu masih ingat, ada mainan yang suka dikasih kunci itu, cabi, ya. Belum pakai ini kan, belum pakai baterai segala kan. Nah itu waktu kita datang ke dunia ini, jantung kita juga begitu. Sudah dikasih cabi begitu. Nah begitu kita datang, kalau mainan itu, coba mainan robot lagi jalan kan dia. Tapi mainan robot atau dulu suka ada kereta-keretaan atau apa, dipaksakan jalan. What happens? Sebentar lagi selesai cabinya. Kuncinya habis, selesai. Jantung kita kalau berdebar cepat, tinggal tunggu mati aja. Dan matinya bisa mendadak. So hati-hati. Listen to good music. Music is very important. Tanpa musik gak ada kehidupan. Listen to good music. Jangan cari musik yang, and nowadays orang lebih kaya, lebih gak punya tantangan. What they do? What is that called? Yang suka jumping atau apa itu? Bungee. I used to call it bungee jumping. You know bungee in Hindi? You know bungee, right, in Hindi? The bungee jump. Nanti lihat di Google. Nggak punya tantangan dalam hidup, and you do things. Bayar lagi, roller coaster. I think there is no stupid thing invented di dalam 100 tahun terakhir lebih gila daripada roller coaster. Sheer stupidity.
Orang baik-baik disuruh jantungan. Crazy. Pergi ke LA, di sana roller coasternya berapa lama itu ya, putar. Lakukan berulang kali, sehari sekali, nggak usah 3 kali ya, seperti obat, nggak usah. Sehari sekali selama 12 hari. Coba periksakan jantung itu. Seperti apa? Seperti apa? Tapi kalau jatuh cinta, keluar dari cinta, jantung Anda berdebarnya enggak. Karena sekarang pakai emoji cintanya. So cinta has lost value, romance has lost value. Read poetry, bring some romance into your life.